Wadimor, tentu sarung kita. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Memilih pemimpin yang dianggap bisa melakukan perubahan, apalagi perubahan besar dalam penegakan hukum. Sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, KIS Lansia. Ya, selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia, dan malam hari ini kita akan mendiskusikan mengenai Cawapres 2024. Kita tahu Indonesia akhirnya memiliki 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden definitif, dan ketiganya sudah mendaftar secara resmi di KPU. Yang pertama ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan yang ketiga adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, meskipun kampanye masih belum dimulai karena pengundian nomor urut baru akan berlangsung bulan depan, tapi beberapa pasang capres dan cawapres ini sudah mulai nih, dalam tanda kutip, menjual dan melakukan sosialisasi program apa yang akan dilakukan untuk merubah Indonesia ke depannya ke arah yang lebih baik. Nah, secara definitif sudah terdaftar resmi di KPU, Pilpres 2024 sudah di depan mata, adu kuat Cawapres siapa yang paling hebat. Kami akan bahas di Dua Sisi malam hari ini. Ya, untuk mendiskusikan masalah ini sudah hadir 4 orang narasumber di studio. Saya akan perkenalkan dari ujung. Ini dari yang kelompok atau pasangan Capres-Cawapres yang mendaftar terlebih dahulu. Ini yang paling duluan. Ada Usama Abdul Aziz, jubir milenial, pasangan Anies Muhaimin. Kemudian ada Bung Chiko Hakim dari pasangan Ganjar Mahfud. Dan di sebelah kiri saya ini seorang negarawan, politisi senior, Bung Fahri Hamzah, pendukung Prabowo Ganjar. Di ujung sana, wah ini yang paling banyak tahu kayaknya, karena dia adalah pengamat politik, Bung Effendi. Sorry, Prabowo Gibran tadi ya saya salah sebut. Pengamat yang sebetulnya sedang bingung betul melihat apa yang sedang terjadi pada Kenapa hari. bingung? Lu bagaimana tidak? Nanti dibahas. Nanti kita bahas. Dan tepuk tangan juga untuk adik-adik, teman-teman mahasiswa dari Universitas Emrah Tamrin dan juga dari Universitas Bakri. Yang pasti saya akan mulai sesuai dengan yang mendaftar ya, sesuai nomor urut belum diundi nih. Tapi sesuai yang mendaftar ke KPU terlebih dahulu. Saya mau ke Bung Semi. Ya. Apa sih yang bisa dijual? Kita bicara cawapres ya, bukan bicara capres. Karena capres sudah selesai. Yang agak rumit memang kemarin itu menentukan cawapres. Saya yakin di masing-masing kubu ini rumit. Jujur aja pasti rumit. Nggak rumit. Nggak terlalu rumit sih. Nggak terlalu rumit ya? Oke, kalau nggak terlalu rumit, apa yang bisa dijual dari Caimin? Dari kacamata Anda, silakan. Terima kasih Mbak. Dari pasangan Amin, Caimin memang menjadi suatu sosok yang pelengkapnya Pak Anies. Caimin ini mempunyai pengalaman yang sangat lama di dalam politik. Dia pernah ada di dunia eksekutif, pernah ada di dunia legislatif. Di kedua hal ini memang perlu untuk bisa dipunyai oleh seorang wakil presiden nantinya. Pengalaman-pengalaman ini nantinya akan sangat bermanfaat dan berguna ke depan. Dan Caimin ini juga orangnya luas, Mbak. Saya beberapa kali diskusi dengan beliau seperti ngobrol sama teman tongkrongan sendiri. Segitu enaknya diajak ngobrol dan segitu mudanya jiwa beliau, walaupun usianya nggak muda lagi mungkin. Tapi kan banyak tuh anak muda yang jiwanya tapi kayak orang tua gitu kan. Tapi Caimin ini orang tua tapi jiwanya anak muda sekali gitu. Orang tua jiwa muda. Iya. Jadi menurut Anda ini relate ya sama banyaknya pemilih muda nantinya. Bisa dilihat dari bercandaannya dia, jenakannya dia, gimana caranya dia menyampaikan suatu pendapat di publik. Bahkan beliau itu saat diundang ke berbagai TV untuk bisa bercanda gitu ya di sebuah stasiun TV misalnya, ya dia nggak ada baper tuh disindir-sindir oleh komika. Nggak minta diedit, nggak minta di take out, nggak. Jadi ya apa adanya aja, dan itulah bukti bahwa Pak Anies Caimin ini memang sesuai dan dia menghargai kebebasan publik, kebebasan berpendapat gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong saya mau nanya, yang diselepet sarung tuh sakit beneran? Sakit beneran kayaknya dia. Ya itulah dia ini kan duit tunggal ya, memang Pak Anies tahu bahwa akan diselepet misalnya. Tapi kalau misalnya, kalau Pak Anies sudah jadi presiden masih berani nggak? Ya nggak apa-apa, namanya duit tunggal temen, ya nggak? Oke, itu yang dijual dari pasangan Mas Anies, Muhaimin Iskandar ya. Oke, sekarang saya ke Bung Chiko. Kalau tadi sangat milenial, ini kalau saya bilang nanti salah ngomong. Bang Effendi, ini kalau milenial pasangannya di ujungnya apa ya? Kolonnya sudah terbagi dua kelihatannya. Sebelah sana
milenial katanya. Kalau kolonial itu memang agak kesannya agak Konotasinya negatif, menjajah. penjajah. Kami ini sebetulnya kalangan mondial. Oh, Mandial. Jadi Oke. artinya setidaknya kami tahu insya Allah lebih banyak dunia daripada kalian. Ya. Tapi Bung Bang Ciko udah Effendi, bilang kolonial. don't be fooled by the look. I'm 50 years old. Tadi Bang Ciko sendiri yang bilang kolonial gitu kan ya, bukan dari saya loh. Oke, Bang Ciko, apa yang umurnya 50 tahun nih. bisa dijual dari Pak Mahfud? Jadi sendiri yang pertanyaannya harus dibalik, apa yang nggak bisa dijual dari Pak Mahfud? Oke. Nah, kita itu pemilih capres itu selalu memilih cawapres kan nomor satu yang pasti untuk melengkapi. Ya. Nah, kalau Pak Mahfud itu bukan hanya melengkapi, bahkan melebihkan. Banyak sektor-sektor atau lumbung-lumbung suara yang sebelumnya belum bisa dijangkau oleh kami ketika kami sudah menentukan Pak Ganjar sebagai capres, itu bisa dijangkau oleh cawapres kami Pak Mahfud. Pak Mahfud punya pengalaman yang luar biasa di bidang birokrasi, di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, dan tiga trias Lengkap ya, politika tiga. itu udah lengkap. Oke. Dan bukan kaleng-kaleng, bukan sementara-sementara atau sebentar-sebentar. Dia pernah jadi Menteri Kehakiman, pernah jadi Menteri Pertahanan, pernah jadi Menko Polhukam, ya kan? Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang Menko Polhukam. Nah, perjalanan hidupnya juga luar biasa. Nah, ini saya rasa ini sangat menarik buat milenial dan Gen Z. Saya kemarin mengatakan di suatu acara di stasiun TV, saya bilang bahkan bisa Pak Mahfud itu lebih menarik untuk dipilih oleh Gen Z dan generasi milenial dibanding oleh cawapres yang dari kalangan milenial sendiri. Karena di sini Bang Fahri ini cawapresnya paling milenial nanti Oh di gitu Mas ya. Gibran. Nah, Tapi kenapa Anda yakin begitu? Gen Z sama generasi milenial itu saya selalu bilang bahwa itu generasi yang tidak suka diasosiasikan dengan nama orang tua. Setuju nggak? Benar nggak gitu teman-teman? Setuju kan? setuju, oke. Tidak suka dikatrol oleh orang tuanya untuk mencapai sesuatu atau menjadi sesuatu. Oke. Mereka ingin terlihat self-made, ya kan, menjadikan dirinya sendiri dengan upayanya sendiri. Nah, ini sangat sejarah cerita kisahnya Pak Mahfud ya seperti itu. Jadi dari menurut keluarga Anda, Pak biasa-biasa Mahfud aja, paling anak relate PNS sama ya kan, milenial. tiba-tiba bisa, bukan tiba-tiba, melalui proses yang panjang, pergulatan yang panjang bisa sampai ke puncak. Saya rasa dalam hati kecil semua capres sebenarnya pengennya Pak Mahfud. Cuma ya maaf aja ya. Yang dapat Benar kita, Semi, gitu. dalam hati semua capres maunya Pak Mahfud. Benar Bung Fahri, dalam hati semua capres maunya Pak Mahfud sebenarnya. Boleh digunakan mic-nya? Dalam hati siapa yang tahu? Dalam hati tidak bisa diukur ya, dalam lautan bisa diukur. Maunya dia. Oke, tapi ini menarik tadi pernyataannya bahwa Pak Mahfud bisa melengkapi yang tidak bisa diraih oleh Betul. Mas Ganjar sebelumnya. Kita bicara apa nih, suara Nahdien di sini? Suara satunya. Nahdien, Oke. ya kan, mungkin ke Sumatera, ya kan, juga di Jawa Barat, gitu, di kalangan kaum agamis, ya Oke. kan. Tapi itu kan juga dimiliki oleh cawapresnya Mas Sem ini. Suara Nahdien juga. Kan bisa aja mengklaimnya. Tapi kan kita lihat di lapangan sehari ini, begitu Caimin ke Jawa Timur, Caimin ke Malang, semua orang berkumpul untuk bisa bertemu dengan beliau. Tapi Kita survei ambil buktinya membuktikan, aja. suara kan belum sama. Oke, ya kan, nanti itu kita aja. dengarkan suara pengamat nanti ya. Oke. Sekarang Bung Fahri, apa yang bisa dijual dari seorang Gibran Rakabuming Raka? Ya, dalam sistem presidensialisme kita, presiden itu memiliki seluruh kekuatan. Oke. Sementara wakil presiden dalam sejarahnya itu dia simbolik, ya. Meskipun ada banyak wakil presiden kita yang memang orang-orang yang berkelas dunia, ya, seperti Bung Hatta, wakil presiden pertama. Sebenarnya waktu pemilihan itu, karena Bung Karno mengatakan waktu itu dia sakit, saya bilang saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Bung Hatta belum datang. Gitu. Dan waktu Bung Hatta datang, beliau mengerti betul ini adalah simbol dari menyatunya kekuatan Jawa dan luar Jawa. Tapi Bung Hatta adalah intelektual besar, dia adalah pemikir konstitusi, pemikir ekonomi, seorang filosof ya, yang banyak belajar di barat tentunya, akhirnya melengkapi itu. Tetapi kekuatannya itu tetap ada pada presiden. Oke. Itulah presidensialisme. Nah, kami juga mengalami satu prosesi semacam itu. Ya, Pak Prabowo adalah figur besar. Calon-calon lain mungkin belum ada di pentas Republik. Dia sudah menjadi legenda. Ya, dia adalah legenda dalam militer. Lalu kemudian menjadi pengusaha dan mendirikan partai politik, mengorbitkan ribuan orang dalam politik legislatif dan Oke. eksekutif, termasuk mengorbitkan atau
mendukung orang-orang seperti Pak Jokowi, Pak Ahok dan sebagainya itu. Nah sekarang legenda itu masih ada, dia memerlukan tambahan simbol ya yang melambangkan bahwa bangsa ini akan bersatu, memasuki era baru di mana kaum mudanya itu paling banyak sebagai pemilih, maka kaum muda itu harus terrepresentasi secara real dalam politik. Dan itulah kekuatannya Gibran di situ. Oke, jadi Anda menyebutkan Gibran sebagai simbol pemersatu begitu ya? Ya, karena dia hadir untuk melengkapi keinginan kita untuk memperkuat rekonsiliasi, meneruskan apa yang sudah kita capai. Karena apapun perjalanan 5 tahun belakangan ini, kalau tidak ada rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang 2 kali bertarung, kita nggak akan mudah seperti sekarang melalui COVID, perang dunia di Rusia Ukraina, sekarang mau ada perang, sudah terjadi perang lagi di Israel Palestina. Itu Indonesia memerlukan kekokohan, basis persatuan sehingga kita tetap kuat untuk melangkah ke depan. Oke, benarkah demikian Gibran sebagai pemersatu? Nanti saya akan minta komentar dari Bung Ege, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.